Kita bersyukur pada Tuhan, kita dapat belajar Alkitab bersama-sama. Kesempatan yang sangat baik yang Tuhan berikan kepada kita. Kita membaca Alkitab di dalam 2 Tawarikh pasal 29 ayat 2. Kita membaca bersama-sama 2 Tawarikh 29 ayat yang kedua. 2, 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Haleluya. Kita melihat riwayat Hizkia seorang raja Yehuda berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Dan kita memperhatikan ayahnya adalah bernama Ahaz. 2 Tawarikh pasal 28. Kita memperhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ahaz hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Dalam 2 Tawarikh 28 ayat pertama, ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Kita tahu Daud seorang yang taat kepada Tuhan. Kita tahu ada banyak dosanya yang besar yang menurut hukum Taurat atau hukum Tuhan pada saat itu harus dihukum mati. Hanya oleh kemurahan Tuhan ia dapat hidup, dan ia sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Ia menerima pengampunan dosa dari Tuhan, tetapi akibat dari dosa-dosanya itu ada beberapa yang ia alami sampai mati, ya. Ada beberapa yang selesai. Jadi kita melihat bahwa kita harus berhati-hati dalam hidup ini. Jika kita melanggar firman Tuhan, kita harus segera memohon ampun kepada Tuhan dan tidak mengulanginya lagi, supaya tidak mengalami akibat yang mengerikan dari dosa itu sendiri. Kita ingat bahwa dosa berbuahkan maut, ya. Dosanya Adam dan Hawa saja sudah dialami oleh semua manusia, termasuk kita. Belum lagi dosa-dosa kita sendiri. Jadi memang betapa pentingnya kita hidup di dalam kehendak Tuhan, seperti orang-orang salehnya Tuhan di masa-masa yang silam, salah satunya Daud. Kita memperhatikan bahwa Raja Ahaz, ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Kita memperhatikan bahwa kecenderungan semua manusia adalah ingin melakukan hal-hal yang jahat. Kecenderungan kita semua adalah ingin melakukan hal-hal yang jahat. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-6. Surat 1 Korintus pasal 10 ayat 6. Semuanya ini telah
terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka berbuat. Rasul Paulus memberikan catatan singkat tentang sejarah bangsa Israel berjalan di padang gurun selama 40 tahun menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Mereka diberkati oleh Tuhan luar biasa, ya, baik secara lahiriah, baik secara rohaniah. Di padang gurun itu pula mereka menerima hukum Tuhan, 10 hukum Tuhan, hukum Torah, dan kemudian ada turunan dari 10 hukum itu. Mereka menerima ibadah kepada Tuhan dan banyak lagi berkat yang lain. Tapi apa yang terjadi? Dalam ayat 5 dikatakan, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Mereka diberkati Tuhan luar biasa 40 tahun. Tetapi bagian yang terbesar dari mereka melawan Tuhan. Ini adalah generasi pertama bangsa Israel, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka, karena mereka melawan Tuhan secara masif, secara terstruktur, secara kontinu, terus-menerus, masif, meningkatkan kualitas dan kuantitas perlawanan kepada Tuhan. Kontinu, berkelanjutan. Anak-anaknya juga diajarkan melawan Tuhan. Terstruktur, mereka memiliki rencana yang luar biasa, yaitu rencana melawan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan ambil sikap, mereka ditewaskan oleh Tuhan sendiri di padang gurun. Generasi pertama Israel hanya menyisakan Yosua dan keluarga, Kaleb dan keluarga. Dari sekitar ratusan ribu orang yang keluar dari tanah Mesir, hanya menyisakan 2 keluarga itu dari generasi pertama, yaitu orang-orang Israel usia 20 tahun ke atas. Jadi kita melihat Bapak Ibu bahwa kalau kita tidak berhati-hati, kita dapat melawan Tuhan menggunakan berkat-berkat Tuhan yang kita terima. Berkat-berkat Tuhan bisa menjadi berhala atau ilah atau Tuhan atau sesembahan kita. Apa yang ada di dalam hati kita, apa keinginan kita terbesar, itulah Tuhan kita, itulah juru selamat kita, itulah sesembahan kita. Apakah cita-cita kita terbesar dalam hidup ini? Itulah ilah kita. Bukankah banyak pengajaran Kristen yang mengajarkan hal itu? Mereka tidak mengajarkan untuk menjadikan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat secara utuh, lengkap dan sempurna. Mereka memperalat Tuhan untuk memenuhi hati mereka. Kita harus berhati-hati. Surat Yohanes berkata, waspadalah terhadap semua berhala.
Berhala tidak hanya patung. Yang paling mengerikan, berhala adalah sesuatu yang kita cintai di atas Yesus Kristus. Sesuatu yang kita inginkan di atas Yesus Kristus. Sesuatu yang kita layani di atas Yesus Kristus. Kata Tuhan dalam bahasa Indonesia berasal dari kosakata Melayu kuno, yaitu Tuhan, yang artinya majikan. Apakah isi hati kita yang terbesar? Siapakah isi hati kita yang terbesar? Itulah majikan kita, itulah pemilik kita. Marilah kita terus memohon kepada Tuhan supaya Ia berkenan menyelidiki hati kita masing-masing. Dan memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Kita harus tetap menaruh Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Itulah yang harus ada di dalam hidup kita. Siapa atau apa yang menjadi Tuhan kita dalam hidup kita? Kita nyatakan dalam perbuatan kita sehari-hari. Iblis di akhir zaman bekerja sangat keras dan ia sangat licik. Ia berjuang luar biasa supaya manusia tidak mencari Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Tidak mempedulikan nasib kekalnya setelah kematian. Sungguh memprihatinkan, masih banyak orang percaya yang tidak mempedulikan nasib kekalnya. Mereka hanya mempedulikan nasib yang fana di atas dunia ini, di atas nasibnya yang kekal kelak. Iblis pintar sekali membuat dunia ini bertambah menderita, bertambah rusak, supaya manusia menyalahkan Tuhan dan akhirnya memilih mengikuti iblis. Raja Ahaz hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Dunia berusaha menarik kita untuk menurut kelakuan mereka dengan segala cara upaya. Sangat masif, sangat terstruktur, berkelanjutan, berkesinambungan, semakin canggih, semakin meningkat kualitas dan kuantitas perlawanan dunia terhadap Yesus dan gerejanya di hari-hari yang terakhir ini. Semakin mereka terang-terangan tidak malu berbuat dosa di muka umum, bahkan berupaya keras melehalkan dosa-dosa itu, termasuk dosa-dosa Sodom dan Gomora. Ada gerakan internasional yang terus-menerus memaksa pemerintah-pemerintah di dunia untuk melehalkan dosa-dosa Sodom dan Gomora. Melalui pendidikan,
bahkan menyasar kepada anak-anak balita. Iklan-iklan, film-film yang menarik. Beberapa waktu yang lalu saya pernah melihat film di televisi. Betapa kagetnya saya bahwa di dalam film itu ditayangkan mungkin hanya 5 menit adegan tentang keluarga Sodom dan Gomora yang bahagia. Mengerikan. Ada upaya pendidikan dosa itu masuk secara resmi. Lain pendidikan, lalu undang-undang. Di sebuah negara di luar negeri, maka seorang pendeta yang menolak memberkati pernikahan sejenis dihukum di penjara. Undang-undang resmi. Kita sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Dan orang-orang yang melakukan dosa di dunia ini, mereka adalah orang-orang yang sukses, kaya raya, memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi, memiliki pengaruh besar dalam masyarakat, dalam negara, memegang kendali atas nasib banyak orang. Marilah kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Ada beberapa gereja yang telah melehalkan pemberkatan nikah sejenis. Tuhan mereka bukanlah Yesus Kristus. Tuhan mereka adalah iblis itu sendiri. Penyembah kepada iblis menghasilkan perbuatan dosa yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia yang normal. Seperti yang dilakukan Raja Ahaz dalam pasal 28. Akhirnya Tuhan menghukum Yehuda, membersihkan Yehuda, membinasakan raja itu dan pengikut-pengikutnya. Tuhan menyatakan keadilannya. Tuhan tidak membiarkan dosa berlama-lama. Sebab itu berarti membinasakan semua orang. Harus ada keadilan dan pengadilan atas dosa dan pembuatnya. Karena mereka tidak sungguh-sungguh memohon ampun kepada Tuhan. Bahkan menolak untuk datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan menghancurkan kerajaan Yehuda. Lalu Raja Ahaz mati dan digantikan Hizkia. Hizkia merekam semua apa yang dilakukan ayahnya dan melihat akibatnya berdasarkan hukum Tuhan yang ia baca. Lalu ia bertekad dan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Alkitab mengatakan ia hidup benar di hadapan Tuhan Allahnya, seperti yang telah dilakukan Daud bapa leluhurnya. Hal ini mengajarkan kepada kita
bahwa Hizkia memiliki tanggung jawab pribadi kepada Tuhan, memiliki dan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan yang kudus, yang ilahi, yang menyenangkan Allah. Kita memperhatikan kata ia, bukan karena seorang raja lalu ia terkopoh-kopoh turut Tuhan, tetapi secara pribadi ia merasa saya punya tanggung jawab di hadapan Tuhan sebagai umat Israel untuk menyenangkan Tuhan. Marilah kita meneladani hal yang sama. Biarlah kata ia kita ganti dengan nama kita. Betapa sedangnya Tuhan, kita berkata dalam hati pada saat ini, Tuhan, ia ini adalah saya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Memang tidak ada manusia yang sempurna, tetapi Tuhan inginkan kita berjuang sungguh-sungguh melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dalam surat Filipi pasal yang ke-1 ayat 27. Filipi 1 ayat 27. Sangat menarik dikatakan dalam kalimat terakhir, sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Perjuangan seorang Kristen adalah memelihara iman yang timbul dari berita Injil. Setiap kali kita mendengarkan berita Injil Kristus, maka iman kita timbul, iman kita berkembang, iman kita dikuatkan oleh Tuhan. Iman yang timbul dari berita Injil bukan perbuatan 1 kali, 2 kali, 3 kali, tetapi seumur hidup sampai Tuhan memutuskan kita meninggalkan dunia ini. Marilah kita berjuang secara pribadi demi pribadi untuk iman kita yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Perjuangan kita untuk kemajuan iman kita di dalam Yesus Kristus adalah tanda kebinasaan bagi mereka yang menolak Yesus adalah Tuhan, dan juga menolak untuk bertobat kepada Yesus. Tetapi perjuangan kita untuk kemajuan iman kita di dalam Yesus adalah tanda keselamatan bagi orang-orang yang sama-sama berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Lawan kita adalah iblis. Dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat 8 dan 9, lawan kita adalah iblis. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita harus sadar dan berjaga-jaga. Itu berbicara membangun kekuatan rohani. Ini belum berperang ya. Membangun kekuatan rohani ada dua. Mengkonsumsi makanan dan
minuman secara rohani. Kita harus punya energi yang kuat secara rohani, dan itu hanya didapatkan dengan makanan dan minuman yang sehat secara rohani, yaitu firman Allah. Betapa pentingnya gereja fokus pada pengajaran Injil Kristus, pemberitaan Injil Kristus. Pemberitaan Injil Kristus berisikan Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan orang berdosa dan hidup dalam pertobatan menyenangkan Allah. Itulah berita Injil Kristus. Ketika gereja fokus pada hal ini, maka gereja sedang memberi konsumsi rohani yang sehat, yang sangat diperlukan oleh umat Tuhan, khususnya di hari-hari terakhir ini. Supaya apa, Bapak Ibu? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ini belum berperang. Ini baru persiapan. Marilah kita setiap hari tekun mengadakan sateduh harian. Misal 1 jam berdoa dan 1 jam baca 1, 2, atau 3 pasal Alkitab. Memelihara kesehatan rohani kita. Iblis tidak akan tinggal diam. Ia berusaha keras untuk mengalihkan kita dari ketekunan bersaat teduh dalam rumah masing-masing. Ada saja hal yang dapat mengalihkan perhatian kita dari berdoa dan baca Alkitab. Daniel sibuk sekali sebagai seorang pejabat kerajaan yang besar. Tapi ia sehari 3 kali berdoa di kamarnya kepada Tuhan yang hidup. Daud memiliki doa pribadi pagi dan malam. Marilah kita tekun dalam saat teduh harian kita. Supaya kerohanian kita kuat, maka harus ada latihan secara rohani. Itulah ibadah kepada Tuhan, ibadah bersama-sama. Seperti misalnya pada saat ini. Rasul Paulus berkata kepada Timotius tentang latihan yang berguna dalam hidup masa kini dan masa yang akan datang. Dalam 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 10. 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 10. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Bagaimana untuk meningkatkan stamina rohani? Yang kedua, latihan, yaitu beribadah. Seperti saat ini, salah satu contohnya, kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan.
sebagai bagian dari meningkatkan stamina iman kita, supaya kita tetap dapat sadar dan berjaga-jaga. Sadar berarti tidak tidur. Tidur, mengapa orang bisa tidur? Lelah, capek. Iblis menciptakan banyak persoalan dalam hidup ini, dan orang-orang lelah, capek, dan mereka menjadi enggan beribadah. Padahal untuk itu harus beribadah sungguh-sungguh, supaya bisa sadar dan berjaga-jaga. Harus sadar ya, tidak tidur. Harus meningkat lagi berjaga-jaga. Ibadah berguna dalam segala hal. Kita beribadah untuk apa? Ayat 10 berkata, kita berjerih payah dan berjuang. Membangun stamina rohani merupakan jerih payah dan perjuangan. Itulah yang Tuhan sampaikan kepada kita. Karena lawan kita sangat licik. Setelah mencapai energi yang cukup untuk peperangan hari ini misalnya, kita baru dapat mengamat-amati kemana iblis, apa yang ia incar dari saya. Si iblis tidak akan mencari orang yang kuat imannya dan yang terus memperkuat imannya. Iman di masa lampau tidak bisa menjadi sandaran kita untuk peperangan hari ini, apalagi hari esok. Iblis mencari setiap orang yang lengah, yang tidak sadar, yang tidak berjaga-jaga. Orang-orang yang mengabaikan saat teduh harian dan ibadah bersama. Iblis sangat licik. Kita harus berhati-hati. Marilah kita memohon Tuhan menolong kita memiliki kepekaan yang tinggi. Untuk mengalahkan iblis kita harus melawan dia dengan iman yang teguh. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Masihkah iman saya teguh? Cukupkah untuk melawan iblis dan dunia ini? Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Orang-orang yang melakukan firman Tuhan pasti menderita. Alkitab mengatakan hal itu kepada kita. Hal pertama yang kita alami karena kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, kita dilawan oleh iblis. Dibuat pusing dengan persoalan-persoalan hidup yang ia ciptakan. Mungkin salah satunya karena keteledoran kita atau akibat kesalahan kita di masa lalu.
atau karena kekurangan kita sebagai manusia. Orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, ia akan menderita, tetapi ia akan menang pada akhir. Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Pertama-tama karena Tuhan. Dan ia mendapatkan sosok teladan dari ketaatan, yaitu Daud. Kita melihat bahwa riwayat Daud diajarkan turun-temurun apa adanya. Baik buruknya Daud diajarkan turun-temurun apa adanya. Dan kesimpulan, Daud tetap turut Tuhan. Daud menjadi teladan, walau ia sudah mati lama, tapi sejarah tentang ketaatannya kepada Tuhan tetap hidup. Dan Tuhan sendiri yang melakukan hal itu. Daud telah menjadi teladan yang baik bagi keturunan-keturunannya. Bahkan Daud dikenang selama-lamanya. Kalau kita melihat buku Wahyu pasal 22 ayat 16. Wahyu 22 ayat 16. Yesus menyatakan diri adalah keturunan Daud. Yesus yang adalah Allah dalam keadaannya sebagai manusia, ia merupakan keturunan Daud. Hal ini mendorong kita untuk menjadi pengaruh yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Teladan yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau bahasa masa kini, menjadi inspirator yang baik, influencer yang baik dalam hidup sehari-hari. Berapa banyak influencer di media sosial dengan bangga menampilkan perbuatan-perbuatan yang berdosa, yang melanggar firman Tuhan, yang hukumannya adalah neraka yang kekal selamanya. Dan beberapa di antaranya mereka mati bunuh diri. Marilah kita seperti Daud. Kelak kita akan dikenang sebagai orang yang taat akan Tuhan. Orang tidak akan mengenang kita kelak karena pangkat kita, kekayaan kita, keluarga kita. Tapi kelak orang akan mengenang kita karena kita takut akan Tuhan. Itulah yang kita pelajari dari hal ini. Dari ayat 2 Tuarikh 29. Secara pribadi Hizkia memperbaiki dirinya dulu. Kemudian ia melangkah memperbaiki pemerintahan kerajaan Yehuda. Program pertama yang ia lakukan adalah menguduskan kembali rumah Tuhan. Ayat 3 sampai ayat 36. Pada raja-raja sebelumnya, rumah Tuhan
dibuat tercemar, dibuat najis. Tidak boleh ada ibadah di rumah Tuhan, dan itu melanggar perintah Tuhan, khususnya perintah Tuhan atas Raja Salomo. Seorang pemimpin sebuah negara, kalau ingin diberkati Tuhan pekerjaannya, yang pertama ia harus menguduskan kembali rumah Tuhan. Seorang pemimpin keluarga, seorang pemimpin organisasi Kristen, seorang pemimpin gereja lokal atau pemimpin organisasi gereja, kalau ingin diberkati Tuhan pelayanan pekerjaannya, ya harus sungguh-sungguh menguduskan kembali rumah Tuhan. Pada saat itu rumah Tuhan terbengkalai, pintu-pintu sudah tertutup bertahun-tahun lamanya dan rusak. Para imam dan orang-orang Lewi tidak mengerjakan pekerjaan yang paling penting, yaitu melayani di bait Allah. Dan Tuhan menghukum mereka, membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan dan sasaran suitan. Ayat yang ke-8. Seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Hizkia mengerti. Kalau Hizkia menguduskan kembali rumah Tuhan. Dalam perjanjian baru, rumah Tuhan pertama-tama berbicara tentang Yesus yang telah mati tersalib dan bangkit dari kematian. Dalam Yohanes 2 ayat 21 dan 22. Yohanes 2 ayat 21-22. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Banyak perkataan di kitab suci tentang hal ini. Salah satunya Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah ku minta ya kepada Tuhan. Hizkia tahu rumah Tuhan harus dibersihkan, difungsikan kembali, dan difungsikan dengan benar, dipelihara dengan benar. Penerapan bagi kita di dalam umat perjanjian baru, karena bait Allah atau rumah Tuhan Yerusalem adalah simbol dari kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Penerapan bagi kita adalah kita menghormati Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Dalam salah satu surat Paulus dikatakan, kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan dalam hatimu. Kita melihat, marilah kita menghargai Tuhan dan kekudusannya. Lalu yang kedua,
Rumah Tuhan berbicara tentang kita sendiri. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 19. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 19. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Pribadi kita, keluarga, jemaah lokal dan jemaah secara universal di seluruh dunia adalah bait Allah. Apa penerapannya bagi kita umat perjanjian baru? Berbicara tentang menguduskan kembali rumah Tuhan. Kita harus selalu hidup sungguh-sungguh di dalam pertobatan akan Tuhan. Memohon ampun atas dosa-dosa kita dengan sungguh-sungguh. Dan memohon pertolongannya supaya kita dapat hidup menurut Dia. Memohon Roh Kudus-Nya untuk memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Matius 4 ayat 17, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Satu Korintus 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Memuliakan Allah dengan tubuh kita. Ketika kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, kita sedang menguduskan rumah Tuhan diri kita sendiri. Maka Tuhan akan diam di tengah-tengah kita selama-lamanya. Immanuel, Allah beserta kita. Bukan untuk semua orang Kristen, tetapi untuk mereka yang sungguh-sungguh menguduskan dirinya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melihat kemuliaannya. Dalam Yesaya pasal 6 kita melihat Tuhan berbicara kepada Yesaya. Tuhan memperlihatkan dirinya duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ketika kita menguduskan hidup kita, Tuhan memenuhi kita dengan ujung jubah. Memenuhi kita dengan kebenarannya. Jubah kebenaran. Melihat kemuliaan Tuhan. Mengalami Tuhan hidup menjamah kita. Kita ingat Yesus Kristus adalah Allah yang roh adanya. Terdiri atas Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Matius 18 ayat 22, atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Orang-orang yang menghargai Yesus
yang adalah bait Allah yang sempurna. Tuhan di tengah-tengah. Masihkah kita mengalami hadirat Tuhan dalam saat teduh harian kita? Masihkah kita dalam ibadah kita secara pribadi mengalami Tuhan sendiri? Kekristenan adalah pengalaman yang hidup di dalam Yesus. Kisah Rasul memberikan bukti sejarah hal itu. Masihkah kita mengalami hadirat Tuhan ketika kita membaca Alkitab? Kalau sudah tidak, marilah kita memohon Tuhan. Mengalami hadirat Tuhan dalam doa pagi di tiap-tiap hari menyegarkan jiwa kita. Itu bukan halusinasi, bukan permainan emosi manusia, tapi itu adalah pekerjaan Tuhan yang hidup. Kita mengalami Tuhan yang menolong kita untuk menghadapi hari itu. Mengalami Tuhan secara pribadi. Apakah keluarga kita masih mengalami hadirat Tuhan? Doa saya secara pribadi adalah, biarlah gereja kita masih mengalami hadirat Tuhan dan bertambah-tambah hingga sempurna. Hadirat Tuhan tidak hadir karena kecanggihan teknologi musik atau kepiawaian orang-orang bermusik atau kepiawaian orang memimpin pujian penyembahan, dekorasi panggung gereja yang indah. Tidak. Kalau ukuran hadirat Tuhan, kalau ukuran Tuhan hadir karena hal-hal itu, gereja kalah dengan penampilan band-band sekuler, panggung-panggung sekuler. Ukuran Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya sederhana. Kita menghargai Tuhan dan kekudusannya. Jangan sampai kita lupa gereja yang ada sekarang, dimulai dari gereja yang dulu, yang dengan kesederhanaan berbakti mereka alami hadirat Tuhan, mereka alami mujizat Tuhan, dan banyak jiwa diselamatkan. Pengkhotbah-pengkhotbahnya sederhana pada saat itu, tetapi mereka menghargai Tuhan dan kekudusan. Jangan sampai kita meninggalkan hal yang baik ini. Mengalami Tuhan selama-lamanya. Kalau kita menolak untuk sungguh-sungguh hidup kudus di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mendisiplinkan kita. Kalau kita tetap menolak menguduskan kembali rumah Tuhan,
maka Ia akan meninggalkan kita selama-lamanya. Simpson dalam Hakim-Hakim 16 ayat 20, tidak peduli Tuhan, meremehkan Tuhan, dan akhirnya ia tidak tahu bahwa Tuhan telah meninggalkannya. Jangan sampai kita tidak tahu Tuhan meninggalkan kita. Tuhan keluar dari hati kita dan roh jahat masuk. Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Roh jahat dengan 7 roh jahat lain yang lebih jahat. Akhirnya kita menjadi budak dari iblis itu sendiri. 2 Tesalonika 2 ayat 4. Sang antikristus duduk di bait Allah dan menyatakan diri adalah Allah atau yang Maha Kuasa. Gereja yang tidak sempurna akan diduduki oleh antikristus. Dan yang terakhir, binasa selama-lamanya. Marilah keinginan kita yang terbesar adalah Yesus sendiri. Itulah keinginan yang sejati. Ketika Hizkia selesai memulihkan kembali fungsi rumah Tuhan, kita baca ayat terakhir 2 Tawarikh 29 ayat 36. Hizkia dan seluruh rakyat bersukacita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu, karena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka. Kita melihat Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan kembali lagi dalam bait-Mu, menyatakan kemuliaan. Betapa indahnya pemulihan dari Tuhan. Pemulihan pertama, karena kita memutuskan kembali rumah Tuhan. Tuhan memberikan lagi sukacita ilahi. Sukacita dari Tuhan itulah kekuatanku. Puji Tuhan. Sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Marilah kita seperti Hizkia memutuskan kembali rumah Tuhan, supaya ada pemulihan dalam pribadi kita, pemulihan dalam keluarga kita, pemulihan dalam gereja kita, yaitu Tuhan kembali lagi hadir dan memberi kita sukacitanya dengan limpah, sukacita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Tidakkah kita rindu mengalami sukacita dari Allah tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin berat berduka cita? Tuhan Yesus Kristus memberkati.